Nah, nanti sesudah keluar dari situasi ini, we need to think, do we need to hire somebody from external? Kalau iya, hire-nya dalam bentuk apa nih? Apakah bentuknya seperti hire consultant atau permanent employees? So we have to think about it. Gitu. Karena mungkin pelajaran yang kita dapatkan juga salah satunya adalah ada resiko juga ketika kita memiliki employee work size yang terlalu besar. Dengan kondisi yang seperti ini, manage-nya jadi salah satu isu juga. Betul, Nah, kalau sama skillnya yes. juga, Ray. Ya, harus matching kan skillnya. Yes. Nah, kalau misalnya tadi Ibu bilang remote working, terkait learning sendiri, bayangan Ibu, the rise of online akan semakin besar nggak? Tadi kan kalau dari pandangan Bu Dani sendiri sebagai praktisi HR, juga learning juga, setelah ini semua HR akan jadi seperti apa, Bu? Dunia HR itu akan jadi seperti apa kalau di bayangan Ibu? Ya, ini kan masih dalam status respon ya ke COVID-19 itu kita masih responding gitu ya. Kedepannya kan we have to really kalau saya boleh bilang ada beberapa steps yang harus kita lakukan sesudah masa pandemik ini selesai. Jadi kita harus reflect. Sesudah kita respon, kita harus reflect nih. Selama masa kita merespon pandemic situation ini, apa sih yang kita belum lakukan secara maksimal? Apa sih opportunity yang bisa kita follow up gitu ya? Jadi perlu company itu untuk reflect. HR pun juga perlu untuk reflect. Apa sih yang kita bisa lanjutkan setelah kita selesai atau keluar dari situasi pandemi. Yang kedua, setelah kita reflect, I think we have to regroup lagi untuk melihat ke depan kita mau menjadi seperti apa sih HR-nya. It's like apa ya, what's the new normal lah ya. New normalnya HR itu seperti apa sih? Kalau kita melihat bahwa sebelum ada pandemi arahnya ke timur misalnya gitu ya, tapi during the pandemic kita melihat ada opportunity lain, sebaiknya kita ke barat. Then that's a good time for us untuk reprioritize our HR practices gitu ya. Dan untuk melihat lagi opportunity mengenai HR practice yang ke depan tuh sebaiknya seperti apa. Kalau sebelumnya mungkin kita tidak terlalu yakin dengan remote meeting working. gitu ya. Yes, remote working atau work from home. Kita kan sekarang sudah terbiasa, ya kan? Nah, kedepannya opportunity apa yang kita bisa ambil untuk kita membuat future HR kita, gitu ya, dalam menetapkan future HR kita seperti apa, gitu ya. Kemudian policy-policy yang sekarang berlaku kan sifatnya temporary karena hanya responding to COVID-19 situation, ya kan? Nah, apakah we have to take a look again gitu, mana policy yang sebenarnya kita masih perlukan untuk sustainability gitu ya, sampai betul-betul kita bisa recover dan emerge as a new team misalnya in HR atau organization. Nah, itu yang saya rasa perlu dilakukan sih, Ray. Pertama kita harus reflect dulu ya. Kemudian yang kedua we have to really rethink about the new HR itu seperti apa, the new normal of HR. Ya, baik policy-nya atau practices-nya. Seperti flex ini, apakah kita bisa lanjutkan after COVID-19? Oh, flex ini muncul setelah pas COVID ini, Bu? Jadi sebelum COVID sempat ada campaign, tapi belum begitu take off. Ya, orang mungkin belum melihat urgensinya. Ya. Karena resources-nya masih cukup. Begitu COVID-19, aduh ini yang sini kurang resources, cepat ya. Betul, harus cepat gitu. Jadi akhirnya itu ada jokes kan bahwa digital transformation is driven by COVID-19, Corona, right? It's not by something else, but that's true gitu loh. Jadi walaupun flex itu sudah di-campaignkan dari tahun lalu, tapi baru benar-benar efektif itu sesudah ada COVID-19 situation. Jadi ya itu juga perlu kita pikirkan. Jadi selain policy, kemudian practices-nya, terutama untuk reviewing again the capacity ya, Ray. Capacity means kalau kemarin pada saat situasi sekarang ini nih, kita saling berbagi resources, kedepannya ketika we are going to go back to new normal, pembagian resources-nya bagaimana nih? Ya kan? Kapasitinya apakah
memadai atau tidak nih, ya kan? Apa kita perlu hire lagi orang dari luar atau tidak? Karena sekarang kita lagi hiring freeze nih, Ray. Ya, everybody dan semua company, I believe juga masih wait and see, ya kan? Saya rasa tidak banyak yang aggressively hiring. Jadi sekarang kita memakai apa yang masih ada, yang kita punya ya di perusahaan, instead of hiring. Nah nanti sesudah keluar dari situasi ini, we need to think, do we need to hire somebody from external? Kalau iya, hire-nya dalam bentuk apa nih? Apakah bentuknya seperti hire consultant atau permanent employees? So we have to think about it. Gitu. Karena mungkin pelajaran yang kita dapatkan juga salah satunya adalah ada resiko juga ketika kita memiliki employee work size yang terlalu besar. Dengan kondisi yang seperti ini, manage-nya jadi salah satu isu juga. Betul, sama skillnya juga, Ray. Ya, harus matching kan skillnya. Yes. Nah, kalau misalnya tadi Ibu bilang remote working, terkait learning sendiri, bayangan Ibu, the rise of online akan semakin besar nggak? Tadi kan Ibu sempat mention di Grid kan salah satu online platform juga gitu. Apakah take off-nya juga akan semakin meningkat? Ya, kalau di masa sekarang ini, iya. Jadi saya melihat penggunaan The Grid itu meningkat di situasi pandemik seperti sekarang karena people have no other options gitu ya. But on top of The Grid sebenarnya kita juga berusaha untuk menyediakan platform learning lainnya, Ray. Jadi misalnya kita membuat sesi-sesi yang sifatnya virtual, ya, tapi masih terkait dengan wellness, ya. Orang kan biasanya kalau tidak terbiasa work from home, mereka perlu guidance ya. Bagaimana sih caranya work from home? Bagaimana sih mengatasi gangguan ketika work from home? Karena misalnya they also have to take care of their kids gitu ya. Nah itu kita harus kasih guidance-nya kan. Apa sih tips-tipsnya? Nah learning seperti itu juga salah satu. Bentuknya Zoom gini, Bu? Online gini, virtual? Online, virtual student. Kita pakai Microsoft Teams ya. Oh, iya, Jadi nanti biasanya ada email blast dari bagian communication saying that hari Rabu ini we are going to have discussion mengenai how to work from home misalnya gitu ya, effectively. Atau work from home bagi yang punya toddler. Atau bagaimana menggunakan Microsoft Teams tools dengan lebih efektif ya, karena banyak orang yang belum tahu features-nya kan. Ya, balik lagi digital transformation-nya di sama COVID. Iya. Ya, jadi kesempatannya sebenarnya justru di sini gitu loh, menawarkan beberapa topik-topik yang sebenarnya ada di The Grid, tapi kita kemasnya lebih kayak ada interaksinya begini, karena kalau di The Grid kan nggak ada interaksi ya, one way gitu. Orang lebih tertarik sih, Ray, kalau ada interaksi, either itu tanya jawab atau dibuat seperti talk show. Berarti memang online learning, which is kan online learning kan juga udah lama gitu kan, which is take off-nya juga nggak begitu baik lah kalau misalnya kita lihat dia secara rata-rata. Maka itu kan masih ada offline training atau offline workshop itu kan masih sangat mendominasi kemarin itu kan sebelum COVID. Tapi menariknya tadi Ibu Dani sempat bilang adalah ada the rise yang di tengahnya nih, which is live session, bukan hanya online, which is yang one way, tapi ada juga offline, tapi di tengah-tengahnya juga ada satu yang pakai Microsoft Teams atau pakai Zoom atau apapun itu bentuknya yang live seperti ini, dan itu juga justru malah diminati sejauh ini, Bu. Iya, mungkin gimana ya? Saya pernah melakukan survei di Unilever ya. Tim saya membuat survei, kemudian mereka melihat bahwa memang orang lebih prefer untuk face-to-face training dibandingkan online learning. Jadi, ini sebelum apa setelah apa pas COVID? Sebelum COVID. Okay. Ya. Jadi kita tahu bahwa trennya adalah mereka tetap prefer face-to-face learning atau training, ya, classroom, workshop, whatever. Mereka bukan tidak melihat The Grid itu kurang bagus, tapi menurut mereka interaksi dengan peserta, interaksi dengan trainernya kurang. Which is benar, karena memang tidak ada interaksi kan. Betul. Nah mereka value interaction itu mungkin orang Indonesia ya pasti merasa itu penting sekali ya. Interaksi dengan partisipan lain, interaksi dengan trainer itu mungkin the way they are also learning ya kan from each other. Nah hal seperti itu kan missing dari The Grid, dari online platform tadi. Nah apa yang kita bisa lakukan tapi tidak harus face to face, tidak harus classroom training, yaitu tadi yang lewat virtual platform.
bisa Zoom, bisa Microsoft Teams atau yang lainnya gitu ya. Di mana di situ orang mulai berpikir bahwa oh iya, face to face nggak mungkin ya, but I can use this platform untuk nanya karena kalau di The Grid saya nggak bisa nanya nih, di sini saya masih bisa nanya. Yang menariknya, Ray, jumlah peserta kalau kita melaksanakan atau mengadakan yang program-program lewat Microsoft Teams itu banyak sekali dibandingkan yang login ke The Grid ketika sudah masuk ke dalam pandemic situation. Ya, saya melihat yang masuk ke The Grid meningkat, tapi lebih banyak lagi orang yang join di live Microsoft Teams meeting gitu ya, atau training. Dan semakin banyak lagi orang yang bergabung kalau topiknya very light. Very light dan very what you call it ya, entertaining gitu ya. Ada kontennya, ada knowledge-nya, tapi disampaikannya sangat apa ya? Seperti milenial lah, milenial. Ya, seperti kita ini saling belajar satu sama lain gitu ya. Itu mereka justru jadi banyak viewernya, banyak yang join, banyak yang tanya. Oke, interesting. Dan apakah nanti setelah COVID berakhir, apakah menurut Ibu, apakah ini jadi the new normal? Karena kan memang kita tahu Unilever kan ASM-nya semua kan tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di kantor pusat. Dan tadinya kan kalau misalnya tadinya kita ngomongin workshop offline kan mereka harus datang ke kantor pusat, harus traveling cost dan hotel dan kawan-kawan. Apakah ini jadi sesuatu yang akan jadi new normal Bu ketika ngomongin learning di masa depan? Ya, ini yang akan kita masukkan ke dalam tahap reflect nantinya. Ya, sesudah COVID situation ini berakhir, we need to reflect. Dan of course itu yang apapun hasil refleksi kita akan membantu kita untuk setup the new normal kita nantinya. Saya belum bisa jawab sekarang. Kalau saya bilang 100% tidak ada face to face training kayaknya impossible gitu ya. Apalagi kalau kondisi sudah normal pasti orang expect to have more interaction yang live karena it's more human gitu ya. So the possibility is to combine it. But we have to reflect and then rethink. Mungkin saya sharing juga Bu, kita kan koordinasi dengan partner-partner, mungkin Unilever juga ada lah partner di China kan. Kita lagi diskusi dengan partner kita di China yang di Shanghai terutama. Jadi mereka sharing gitu kan, sharing terkait apa sih yang terjadi. Itu kan mereka kan udah ahead of the curve juga kan. Mereka saat ini kan jumlah casualties-nya udah sangat-sangat turun. Mereka bilang udah di bawah 100 lah kayaknya, katanya dia bilang yang kena positif gitu. Dan setelah itu pun orang juga masih sangat melimit interaction. Bahkan katanya sejauh ini kan dia dari Maret itu udah mulai masuk kantor lagi, Bu. Jadi dia bilang training pun tetap dibatasi maksimum 10 orang offline. Jadi dia bilang sangat-sangat dijaga biar nggak terlalu rame gitu kan. Kalau sampai 20, 30 itu bisa sangat-sangat bahaya gitu yang memang dijaga saat ini juga. Mungkin itu jadi sesuatu yang ke depannya. That's a good insight ya. Even face to face kita juga mungkin atur jumlahnya ya supaya ya bertahap lah. Ya.